Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Dwi Cayati dengan NIM 422001 dari Prodi Matematika Murni Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model matematika untuk menentukan dosis obat. Latar belakang. Farmakologi klinik sebagai salah satu disiplin ilmu kedokteran berkembang karena latar belakang adanya kebutuhan akan ilmu atau keahlian atau expertise dalam disiplin ilmu tersebut. Kebutuhan akan perkembangan ilmu farmakologi klinik tidak lepas dari perkembangan pesat dalam ilmu kedokteran di tahun 50-an, terutama dengan adanya zaman keemasan penemuan obat-obatan baru yang kemudian digunakan dalam praktek klinik. Karena banyaknya jenis obat baru yang dikembangkan dan dipakai dalam bidang kedokteran, diperlukan evaluasi secara ilmiah pada masyarakat agar obat-obatan yang dipakai dapat memberikan manfaat maksimal serta risiko yang minimal. Konsentrasi obat dalam darah dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu konsentrasi efektif minimum atau minimum effective concentration atau MEC, dan juga konsentrasi racun minimum atau minimum toxic concentration atau MTC. Rentang konsentrasi di antara MEC dan MTC adalah rentang di mana obat efektif dan aman. Dengan mengetahui batas-batas MEC dan MTC dari obat, maka dapat ditentukan regimen pemberian obat tersebut yang paling baik sehingga seseorang tidak meminum obat dengan sembarangan. Oleh karena itulah diperlukan suatu model yang bisa menjelaskan proses absorpsi dan eliminasi obat dalam darah serta cara mempertahankan konsentrasi obat agar tetap dalam batas yang efektif dan aman. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah bentuk model matematika untuk rata-rata hilangnya efek obat dalam darah dalam waktu T. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk model matematika untuk akumulasi atau penimbunan obat dengan dosis yang berulang. Dan yang ketiga yaitu untuk bagaimanakah penentuan jadwal dosis. Asumsi-asumsi. Level konsentrasi dianggap sebagai faktor yang sangat kritis untuk menentukan efek dari obat. Jika H adalah level aman tertinggi dari obat dan L adalah level efektif terendah dari obat, konsentrasi H dan L dianggap bisa ditentukan dengan melakukan eksperimen untuk suatu populasi tertentu. Obat diberikan pada pasien dengan dosis yang tunggal. Variabel parameter dalam penentuan dosis obat. H menyatakan level aman tertinggi, kemudian L untuk level efektif terendah, C dalam kurung T menyatakan konsentrasi obat dalam darah, C aksen dalam kurung T menunjukkan perubahan konsentrasi obat dalam darah, Rn yaitu sisa obat dalam darah setelah penambahan ke N, R besar menunjukkan Rn dengan N tak terhingga, T kecil menunjukkan waktu, T besar untuk rentang waktu antar dosis, dan K menyatakan sebagai konstanta eliminasi dari obat. Bentuk model matematika untuk rata-rata hilangnya efek obat dalam darah dalam waktu T. Konsentrasi obat di dalam aliran darah pada saat T menyatakan C aksen dalam kurung T sama dengan min K kali C dalam kurung T. Sedangkan untuk konsentrasi obat untuk dosis tunggal yaitu CO sama dengan H min L. Sedangkan persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Dengan DC per DT sama dengan min KC untuk CO menunjukkan C0. Persamaan ini memiliki solusi C dalam kurung T sama dengan CO E pangkat min KT. Bentuk model matematika untuk akumulasi atau penimbunan obat dengan dosis berulang. T sama dengan 0, yang mana plus CO menjadi CO, kemudian T1 menjadi R1 sama dengan COE pangkat min KT untuk plus CO
Sehingga C1 sama dengan CO plus CO E pangkat min KT. Kemudian untuk T2 menunjukkan R2 sama dengan CO E pangkat min KT plus CO E pangkat min 2 KT. Seterusnya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Yang mana untuk R sama dengan CO E pangkat min KT dalam kurung 1 min E pangkat min NKT per 1 min E pangkat min KT. Nilai Rn di atas diperoleh dari perhitungan tabel berikut. Nah, berikut adalah hasil untuk perhitungan dari nilai Rn. Untuk R sama dengan lim, N mendekati tak hingga dengan Rn sama dengan CO E pangkat min KT per 1 min E pangkat min KT menjadi R sama dengan CO per E pangkat KT min 1. Sedangkan untuk menentukan jadwal dosis obat yang tepat yaitu C-1 sama dengan CO plus Rn-1 menjadi H sama dengan lim, N menuju tak hingga, Cn-1 sama dengan lim, N menuju tak hingga untuk CO min Rn-1 sama dengan CO plus R. Menjadi R sama dengan L, kemudian L untuk H min L per E pangkat KT min 1 menjadi E pangkat KT sama dengan H per L. Sehingga diperoleh T sama dengan 1 per K ln H per L. Model yang dibahas dalam model dosis tunggal, padahal dalam keadaan real pemberian dosis seringkali dilakukan dengan cara teknik ganda, sehingga perlu dilakukan perumusan lanjut mengenai bentuk model dosis ganda yang diharapkan nantinya akan dapat melengkapi model dosis tunggal dalam pembahasan kali ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.